Halo semuanya, selamat datang kembali di Veil of Shadow, channel yang siap menemani kamu nonton film berdarah, tapi tetap bikin ngakak di tengah rasa takut. Di video kali ini, kita bakal bahas film komedi horor asal Irlandia yang gila banget, berjudul Stitches 2012. Film ini punya pesan moral yang jelas banget. Jangan pernah ngerjain badut yang lagi capek kerja, apalagi kalau badutnya punya temper kayak setan dan mati gara-gara kamu. Wow. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa, kenalan dulu sama para pemeran yang bikin film ini seru banget. Pemeran utama kita adalah Ross Noble sebagai Richard Stitches Grindle. Seorang badut lelah kehidupan, suka ngomel, doyan minum, dan punya karir yang lebih banyak gagal daripada sukses. Tapi siapa sangka, setelah mati konyol, dia malah jadi badut paling menyeramkan di dunia. Lalu ada Tommy Knight sebagai Tommy, bocah polos yang ulang tahunnya berubah jadi tragedi berdarah. Waktu kecil dia cuma pingin kue dan balon, tapi malah dapat bonus, trauma, dan mimpi buruk seumur hidup. Tatatatang. Gemalia Devros berperan sebagai Kate, cewek manis yang selalu peduli sama Tommy. Pintar, berani, dan satu-satunya orang yang mikir logis saat semua orang lari-lari panik. Shane Murray Corcoran sebagai Vinny, sahabat Tommy yang kocak tapi doyan ngelawak di waktu yang salah. Kalau di film ini ada karakter yang harusnya mati karena kebodohan sendiri, ya dia ini orangnya. Thomas Kane Brain berperan sebagai Paul, si cowok rame dan overaktif yang selalu bikin suasana hidup, sampai akhirnya kepalanya meledak kayak balon air. Kate juga punya chemistry kuat sama Tommy. Mereka ini kayak versi trauma dari High School Crush. Oke, semua siap? Yuk kita mulai dari awal. Pesta ulang tahun paling fatal dalam sejarah balon dan badut. Ceritanya dimulai di rumah kecil milik keluarga Tommy. Saat itu Stitches sedang asyik main kuda-kudaan sama pacarnya, sehingga pacar kaget kok ada telur yang mirip dengan dirinya. Hari itu ulang tahunnya dan ibunya ngundang teman-teman sekolahnya. Semuanya ceria, sampai datang si badut sialan, Stitches. Badut ini telat datang, masih mabuk, dan cara ngomongnya udah kayak habis kena tilang 5 kali. Anak-anak mulai ngerjain dia, lempar balon, sembunyiin alat sulap, bahkan satu bocah iseng narik taplak meja waktu Stitches lagi sulap. Dan hasilnya, pisau dapur melayang dan nancep pas banget di matanya. Semua anak jerit, kuenya jatuh. Stitches pun tewas di tempat. Anak-anak langsung panik, kecuali satu bocah yang malah makan kue sambil bilang, lucu juga badutnya. Beberapa hari kemudian, Stitches dimakamkan. Tapi yang anehnya, di pemakaman itu muncul sekelompok badut misterius berpakaian serba hitam. Mereka ngelakuin ritual aneh. Ngambil bola mata Stitches, naruh di toples, lalu menggambar simbol sirkus di atas nisan. Pemimpinnya bilang, seorang badut tidak akan benar-benar mati sebelum menyelesaikan pertunjukan terakhirnya. Tommy kecil melihat semua itu dari kejauhan dan sejak hari itu, tiap lihat badut, dia langsung merinding. Kasian sih, tapi juga agak lucu karena dia literally takut sama balon. Waktu berlalu, Tommy udah jadi remaja, tapi masih punya trauma berat. Dia takut warna merah, takut suara ketawa badut, dan setiap lihat pesta ulang tahun, mukanya langsung pucat. Sampai suatu hari, temennya si Vinny ngajak bikin pesta ulang tahun ke-16 di rumahnya. Awalnya dia nolak, tapi karena ada Kate, cewek idamannya, yang datang, dia akhirnya luluh. Dan keputusan itu adalah kesalahan paling besar dalam hidupnya. Tommy memberikan undangan untuk Kate, cewek yang disukai, dan Kate senang mendengar berita ini. Dan tak lupa dia mengajak Paul dan pacarnya untuk dapat hadir di pestanya. Sementara itu, Vinny masih kepo kepada cewek baru di kelasnya yang sangat seksi dan menggoda. Di malam pesta, badai besar datang. Petir nyambar kuburan Stitches. Toples bola matanya pecah dan dari tanah muncul tangan busuk yang ngebelah tanah. Stitches hidup lagi. Dengan wajah rusak, baju sobek, dan suara serak kayak habis karaoke 5 jam nonstop, dia nyanyi pelan.
Happy birthday to you. Udah, kalau dengar lagu itu di tengah malam, mending kabur. Pesta udah rame, musik keras, lampu kelap-kelip, anak-anak joget nggak jelas. Dan Stitches mulai menyelinap ke dalam rumah. Akhirnya, cewek yang ditunggu Tommy datang, Kate. Mereka berbincang bersama, Tommy merasa senang bertemu pujaan hatinya. Hehehe. Korban pertama Paul, Stitches dulu gagal mengeluarkan kelinci dari topi. Untuk Paul yang mengejek, Stitches memastikan trik itu berhasil dengan cara yang paling horor. Stitches merobek telinga dan tangan Paul lalu mengeluarkan kelinci hidup-hidup, bukan dari topi, tapi langsung dari dalam tenggorokan Paul. Stitches mencari korban selanjutnya di tengah pesta yang berjalan. Korban kedua, Bulger saat kecil pernah melemparkan sendok es krim ke Stitches. Balasannya, Stitches menggunakan pembuka kaleng untuk membuka tengkorak Bulger dan kemudian mengambil otaknya dengan sendok es krim untuk dijadikan bola-bola yang rapi. Rasanya seperti menghidangkan dessert kepala manusia. Sementara itu, Vinny yang sedang asik merayu incarannya Mary, akhirnya mereka melakukan mantap-mantap di tengah pesta di kamar Tommy. Yuhu. Saat mengintip Vinny yang sedang bermain bersama Mary, teropong tertuju kepada Stitches yang menakutkan dan mengganggu Tommy. Korban selanjutnya Sarah. Dia adalah salah satu gadis yang melempar payung ke Stitches saat kecil, kini tewas ketika Stitches melempar payung ke arahnya. Payung itu menembus tengkoraknya dengan sempurna, bahkan ada close up di mana mata korban menempel di ujung payung yang mencuat. Sederhana, tapi sangat konyol dan gore. Sementara itu, Tommy terus menghubungi Vinny untuk memberitahukan bahwa si badut Stitches telah kembali untuk membunuh kita. Tapi sayangnya, Vinny asik bercocok tanam bersama Mary, sang gadis seksi. Huhuhuhu. Tommy masuk ke dalam rumah untuk menemui Vinny. Akhirnya, Stitches menemukan korban selanjutnya karena Richie saat kecil mengajak kemampuan Stitches membuat balon hewan. Maka ketika Stitches membalas dendam, dia memastikan Richie menjadi balon hewan yang paling sempurna. Stitches merobek usus Richie lalu membuatnya menjadi balon hewan berbentuk anjing sebelum akhirnya memumpah kepala Richie dengan pompa sepeda hingga meledak seperti balon sungguhan. Sekarang kamu bisa lihat dari sudut pandangku, bro. Penuh darah tapi absurd. Ini film horor yang bisa bikin kamu jijik dan ngakak di waktu yang sama. Akhirnya Vinny sadar dan segera bergegas memakai pakaiannya dan melarikan diri. Tapi sayang Stitches sudah berada di kamarnya dan menghantui Vinny. Akhirnya mereka berdua memukul dan menjatuhkan Stitches lalu kabur bersembunyi. Stitches masih mencari mereka berdua. Vinny dan Tommy bersembunyi di lemari dari kejaran Stitches. Hingga kaku seperti es di lemari. Akhirnya Cat sadar bahwa body Stitches benar-benar ada dan sedang mencari mereka. Stitches pun masuk ke dalam pesta yang ramai dengan mengatakan, "Everyone is happy." Seluruh pesta kabur melarikan diri masing seperti ikan puri di lautan yang sedang dijerat. Stitches memukul Cat hingga terjatuh dan Tommy melawannya hingga akhirnya Stitches jatuh. Tommy dan Cat melarikan diri. Tom akhirnya sadar kalau semua korban adalah anak-anak yang dulu hadir di pesta ulang tahunnya. Dia menemukan buku tua tentang ritual badut dan tahu bahwa satu-satunya cara menghentikan Stitches adalah menghancurkan telur sakralnya yang disegel di kuburan. Tommy akhirnya sampai di kuburan. Tommy dan Kate bersembunyi dengan hati yang berdebar di balik nisan kuburan. Stitches datang dengan wajah lebih rusak dari sebelumnya. Satu mata copot, hidung patah, tapi masih bisa nyengir. "I'm dying to make you laugh," katanya sambil ngerogoh bola mata sendiri. Tom mengambil telur dengan gambar wajah Stitches karena dia tahu dengan cara ini dia akan mati. Tom berhasil nusuk Stitches dan menghancurkan telur sakralnya. Telur itu pecah dan kepala Stitches meledak kayak kue ulang tahun berdarah. Konverti otak dan darah berhamburan kemana-mana. Lucu tapi ngeri, kayak pesta sekolah di dunia Freddy Krueger. Akhir cerita. Setelah semua selesai, Tom dan Kate selamat. Tapi di adegan penutup, kamera kembali ke makam Stitches. Dan kita lihat sebuah tangan badut lain muncul dari tanah. Menandakan mungkin masih ada kelanjutan, sequel atau badut lain yang dikutuk. Dan itulah Sobat Gelap, alur cerita film Stitches 2012.
Film yang ngajarin kita kalau badut itu bukan cuman pelawak, tapi juga bisa jadi mimpi buruk berwajah merah putih. Jangan lupa, like kalau kamu ketawa tapi ngeri, subscribe biar gak ketinggalan alur film berdarah berikutnya. Dan komen, badut mana yang paling kamu takut, Pennywise atau Stitches? Sampai jumpa di video berikutnya di Veil of Shadow, di mana kegelapan bukan untuk ditakuti, tapi ditertawakan.